Berikut tokoh-tokoh apologetika yang saya ambil, yaitu yang pertama John Fullerton MacArthur Jr. Beliau lahir 19 Juni 1939. Adalah seorang pendeta dan penulis Protestan Amerika yang menyelenggarakan program radio dan televisi Kristen bersindikasi internasional, yaitu Grace to You. Dia telah menjadi pendeta di Grace. Dia telah menjadi pendeta Community Church, sebuah gereja non-dominasi di Sun Valley, California sejak 9 Februari 1969. Saat ini dia adalah kanselir emeritus dari The Master University di Santa Clarita dan The Master Seminary. MacArthur adalah pendukung khotbah expository, dan dia telah diakui oleh Christianity Today sebagai salah satu pengkhotbah paling terpengaruh pada masanya. MacArthur telah menulis atau menyunting lebih dari 150 buku Alkitab studi MacArthur miliknya. Telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar menerima penghargaan buku medali emas. The Grand Kehidupan Awal dan Sekolah. Cucu pendeta Anglikan Kanada Harry MacArthur meninggal 1950 dan putra pendeta radio baptis Jack M. MacArthur lahir di Calgary, Kanada. Dan pada masa karirnya sementara di Universitas Bob Jones di South California, ayah MacArthur merekrutnya ke kuartet bernyanyi Voice of Calvary, sering disiarkan di radio Kristen di California Selatan. Dari tahun 1964 hingga 1966, MacArthur dipekerjakan oleh ayahnya sebagai pendeta rekanan di Gereja Alkitab Peringatan Hari MacArthur. Posisi dalam pandangan teologisnya ialah pusat teologis. MacArthur adalah pandangan kitab suci yang sangat tinggi. 66 buku dari Alkitab Protestan. Ia percaya bahwa Alkitab suci tidak mungkin salah dan tidak dapat salah karena itu adalah firman Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak dapat berbohong. Selain itu, dia percaya bahwa kita berkewajiban untuk tunduk sepenuhnya pada kitab suci di atas segalanya, dan bahwa untuk salah menangani firman Tuhan berarti salah menggambarkan dia yang menulisnya. Menolak klaim tersebut, dia menolak klaimnya berarti menyebut dia seorang pembohong. Mengabaikan pesannya berarti mengabaikan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Demikian dari John MacArthur, tokoh-tokoh apologetika. Baiklah, tokoh apologetika yang saya ambil berikutnya adalah yaitu dari Agustinus dari Hippo. Ia adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia adalah Uskup Hippo Regius sekarang Annaba Aljazair yang terletak di Numidia. Lahir di Aurelius Agustinus 13 November 354 Tegaste, dan dia wafat meninggal pada 28 Agustus 430 umur 75 tahun. Menurut rekan sezamannya Hieronymus, Agustinus telah memperbaharui iman kuno. Pada awal hidupnya ia banyak dipengaruhi oleh mekanisme dan sesudahnya oleh Neoplatonisme dan Plotinus. Setelah dibaptis dan memeluk kekristenan pada tahun 386, Agustinus mengembangkan pendekatannya sendiri dalam filsafat dan teologis dan mengkamodir berbagai metode dan sudut pandang, dengan keyakinan bahwa kasih karunia atau rahmat Kristus mutlak dibutuhkan bagi kebebasan manusia. Ia membantu merumuskan doktrin dosa asal dan memberikan kontribusi penting dan pengembangan teori perang yang dapat dibenarkan. Pandangan dan pemikirannya menurut antropologi Kristen, yaitu Agustinus adalah seorang penulis Latin kuno pertama di kalangan Kristen.
dengan suatu visi yang sangat jelas mengenai antropologi teologis. Ia memandang manusia sebagai satu kesatuan sempurna dari dua substansi, tubuh dan jiwa. Dalam risalah terakhirnya yang berjudul tentang kepedulian yang diperdulikan oleh orang meninggal, De Cura Pro Mortuis Garenda, bab 5 yang tulisnya pada tahun 420, ia mendesak untuk menghormati jenazah karena tubuh adalah bagian dari kodrat dasar pribadi manusia. Figur favorit Agustinus untuk mendeskripsikan kesatuan tubuh jiwa adalah perkawinan. Tubuhnya adalah istrimu. Pada awal mula, kedua elemen tersebut berada keselarasan yang sempurna. Setelah jatuhnya umat manusia, tubuh dan jiwa mengalami pertempuran dramatis antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana para gereja lainnya seperti Athegonaras, Tertullius, Clemens dari Alexandria, dan Basilius Agung, Agustinus dengan gigih mengutuk praktik aborsi langsung meskipun dia telah menyetujui aborsi dalam kehamilan manapun. Demikian dari tokoh apologetika yaitu Agustinus dari Hippo. Baiklah, tokoh apologetika yang saya ambil yang ketiga yaitu Ken Hovind. Lahir 15 Januari 1953. Ia adalah seorang penginjil fundamentalis Kristen Amerika dan pengunjuk rasa pajak. Ia adalah tokoh kontroversial dalam gerakan kreasionis bumi muda yang pelayanannya berfokus pada penyangkalan terhadap teori-teori ilmiah di bidang biologi. Dilahirkan pada 15 Januari 1953, umur 70 tahun, kebangsaan Amerika, dan dikenal sebagai pendukung kreasionisme bumi dan pandangan anti pajak. Hovind mendirikan Creation Science Evangelism pada tahun 1989, Dinosaur Adventure Land pada tahun 2001 di Pensacola, Florida. Dia sering berbicara tentang kreasionisme bumi muda di sekolah, gereja, debat, dan siaran radio dan televisi. Putranya Eric Hovind mengambil alih operasi CSE setelah Hovind mulai menjalani hukuman penjara selama 10 tahun pada Januari 2007 karena hukuman federal karena gagal membayar pajak dan menghalangi agen federal dan mengatur transaksi tunai. Pada September 2021, Hovind dihukum karena kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang terasing. Pada usia 16 tahun, Hovind menjadi seorang Kristen yang dilahirkan kembali di dalam Gereja Baptis Fundamental Independen. Pada tahun 1971, dia lulus dari East Peoria Community High School di East Peoria, Illinois. Dia masuk Illinois Central College dan kemudian dipindahkan ke Westminster Baptist College yang tidak terakreditasi pada tahun 1972, memperoleh gelar sarjana pendidikan agama pada tahun 1974. Pada tahun 1998, ia membuat situs web Dr. Dino dan mulai memproduksi artikel sebagai menjual kaset video, buku, dan replika fosil. Sebelum penahanannya, Hovind memiliki banyak ceramah, sekitar 700 pada tahun 2004. Hovind mendirikan ilmu penciptaan, penginjilan, dan penciptaan saat ini. Hovind mendirikan Creation Science Evangelism pada tahun 1989 untuk menginjili dan mengajarkan kreasionisme. Itu makanya dikatakan dia mengajarkan tentang tokoh-tokoh apologetika. Sekian dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh apologetika yang saya tangkap. Terima kasih.